Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Sahabat Ayap Jaki dimanapun berada, kita sekarang ada di Lapang Merdeka Wajah Baru ya. Wajah Baru Lapang Merdeka Kota Sukabumi. Yang kebetulan tanggal 31 Maret kemarin itu 108 tahun hari jadi Kota Sukabumi, Pak. Jadi pertama-tama kita ucapkan selamat ulang tahun. Dirgahayu Kota Sukabumi. Semoga semakin maju. Nah, berbicara maju, kemajuan, ini di samping saya ada Pak Jaki yang berkomitmen per tahun 2022 ini akan membangun Sukabumi. Ya. Nah, kita akan tanya-tanya Pak Jaki ini. Di obrolan sebelumnya kita bertanya kenapa Pak Jaki berkegiatan lebih banyak di Sukabumi, baik itu pertanian, manufaktur dan lain sebagainya. Nah, kita akan tanya kenapa Sukabumi, kenapa memajukan Sukabumi, lalu bagaimana, gitu ya? Karena komitmennya dari 2022 membangun Sukabumi. Silakan, Pak. Ya, ini di Lapang Merdeka. Saya ingat betul. Pohon ini dulu ini masih kecil. Tahun 79 saya masih kecil ini. Ini udah gede ya. Dari saya olahraga ya. Setiap minggu ini di sini selama 6 tahun. Dari tahun 79 sampai 85 ya. Ya. 79. 6 tahun di sini. Jadi saya kembali ke sini, ini sudah ada kemajuan yang luar biasa ya. Saya keliling Indonesia sejak 2005. Ya, saya balik lagi 19 Februari 2002 saya nyatakan membangun Sukabumi melalui pembangunan satu ekosistem di bidang ekonomi, pendidikan, pada ekonomi wabil khusus nanti pertanian ya. Saya punya program jangka panjang 20 tahun lamanya. Ya. Kita lihat 2022 ini nanti kita lihat sampai 2027 akan dilanjutkan 2000 sampai 2032, 2037 sampai persiapan kita di Indonesia 100 tahun 2045 ya. Seperti itu. Mudah-mudahan Sukabumi menjadi menyumbang terbaik untuk kemajuan bangsa Indonesia. Saya kiprah untuk pembangunan Sukabumi melalui ekosistem bidang pertanian karena luas lahan di Sukabumi sangat luas sekali, sekian ratusan ribu hektar ya, kurang lebih di Sukabumi. Apabila ditata kelola dengan baik, per hektarnya akan menghasilkan sekian puluh juta ya. Ya. Maka di situ akan ada satu pertumbuhan yang luar biasa untuk Sukabumi. Saya bukan hanya sekedar bicara dalam bentuk pemikiran dan gagasan, tapi saya sedang akan berbuat selama-lamanya. Bukan saja oleh saya, tapi nanti oleh penerus dari saya sendiri. Ya. Apa itu? Membangun ekosistem pertanian. Seperti itu. Oke, menarik Pak. Karena kita tahu Pak Jaki punya gagasan, kemudian mempraktekkan itu. Ya. Nah, sebagai eksekutornya kita juga tahu di sini ada FKDB ya. FKDB Pak Jaki juga sebagai pendiri dari FKDB. Nah, kita ingin tahu juga yang namanya ekosistem itu ada hubungan timbal balik, Pak ya. Betul. Ada hubungan timbal balik. Artinya ada aksi, ada reaksi, ada feedback juga, ada. Nah, mungkin di sini kita pengen tahu bentuk kemitraan dari FKDB sendiri seperti apa, Pak? Ya. Karena saya berbicara satu poin dulu ya. Jangan dulu lari ke manufaktur dan lain sebagainya. Tapi saya pun juga sanggup ya kalau Sukabumi ingin jago di manufaktur. Tapi kita satu-satu lah, karena nggak mungkin kita kerjakan semuanya. Satu aja pertanian. Semuanya harus untung. Kita membangun ekosistem pertanian, semuanya harus untung. Petani untung, nggak boleh rugi. Petani tidak boleh rugi. Ya. Petani untung yang akan melahirkan sejahtera. Tanah, media tanam yang kita tanam, yang itu juga harus untung. Artinya
si media tanah ini semakin lama ditanam, Digarap. dan terus-menerus ditanam, semakin lama semakin subur. Ya. Itulah keuntungannya. Seperti itu. Ya. Kemudian produktivitasnya meningkat, pemerintah daerah pun untung. Ya, pajaknya meningkat, daya belinya menaik dan lain sebagainya. Dengan daya beli meningkat, maka pajaknya pun akan meningkat. Kaki lima berjalan, kaki lima untung, pasar-pasar untung dan lain sebagainya. Begitupun juga kami sebagai eksekutor itu juga harus untung seluruhnya. Jadi keuntungannya semua pihak. Maka saya sangat optimis untuk membangun Sukabumi ini karena punya alatnya. Saya Ayap Jaki memiliki alat untuk membangun Sukabumi sejahtera makmur. Seperti itu. Jadi itu tadi ekosistem dimaksud berarti semua pihak, semua komponen yang terkait itu diuntungkan termasuk tanah. Yang kita tahu kalau tanah semakin digarap itu semakin berkurang harusnya. Kita harus untung. Ini tanah juga semakin digarap berarti semakin untung. Semakin bagus juga kualitasnya seperti itu. Nah, di situ Pak Jaki sudah punya kuncinya dan sudah teruji. Nah, kemudian tadi berbicara potensi, Pak Jaki tidak melebar ke sana kemari ya karena yang fokus dikerjakan saat ini pertanian. Kemudian potensi juga pada pembangunan manusianya. Nah, tadi disinggung juga ada kegiatan pendidikannya. Itu gimana tuh? Secara otomatis kalau ini pendidikan, pendidikan saya nggak terlalu banyak karena memang saya ingin fokus dulu ke sektor pertanian. Nah, secara otomatis pertanian sektor ekonomi ini berhasil, nanti akan dampak positif terhadap dunia pendidikan. Seperti itu. Dan kita ada session tersendiri lah bicara pendidikan. Siap. Satu dulu aja. Saya sekarang sedang kerjakan di Pejampangan lah, Cidolog, ya, Purabaya, Nyalindung, ya, Cibadak dan lain sebagainya. Hari ini saya sudah nanam. Kita lihat 3 bulan ke depan, 100 hari ke depan, kita akan panen. Ya, kemudian hari ini kita akan persiapkan CPCL. Apa tuh CPCL? Calon petani, calon lahan untuk menanam budidaya kedelai, budidaya jagung. Saya hanya 2 dulu fokus ya, kedelai dan jagung. Apabila 2 ini fokus berhasil, maka singkong dan lain sebagainya kita akan kerjakan. Seperti itu. Nah, kata kuncinya, alatnya untuk keberhasilan ini ada 4 faktor. Ya. Yang pertama, makanan dari tanaman ini kita sudah punya. Yang pupuk itu. Pupuk. Yang kedua, bibitnya sudah punya, ada yang kualitas baik. Ketiga, off-takernya juga sudah ada pembelinya. Ya. Keempat, perbankan. Saya sedang meminta kepada perbankan yang ada di Sukabumi yang sudah dikasih izin mendirikan bank di sini. Tentu saja izin ini untuk kepentingan kontribusi terhadap seluruh pelaku usaha termasuk pertanian, seperti itu. Maka 4 alat ini adalah untuk suksesnya sektor pertanian. Ikuti terus ya. Kita ini selama-lamanya. Saya harap generasi muda, generasi milenial, generasi Z, karena saya kerja 20 tahun ke depan ini adalah untuk masa depan kalian. Untuk masa depan generasi Z, untuk generasi yang baru lahir hari ini, untuk generasi milenial yang masih punya waktu hidup panjang. Ya. Dukung bersama-sama, ayo terjun membangun ekosistem pertanian di Kabupaten Sukabumi. Saya kira itu. Jadi eksekutornya di lapangan ada yang mencari petani, ada yang mencari lahan. Jadi nanti mungkin teman-teman di wilayahnya, apalagi yang memiliki luas lahan, itu tinggal tunggu aja tanggal mainnya begitu ya. Hanya mungkin komoditasnya baru kedelai dan jagung. Dua dulu, kedelai dan jagung. Nanti bisa masuk ke padi, masuk ke singkong, masuk ke ubi jalar dan lain sebagainya lah. Nah, tolong catat, ikuti terus ya. Dan kapanpun, dimanapun. Saya siap berdialog
untuk kemajuan Sukabumi. Untuk anak-anak mahasiswa, ya, kemudian juga akademisi, kemudian profesional, pemerintah daerah dan lain sebagainya, saya akan membuka ruang untuk berdialog bagaimana memajukan Sukabumi Raya. Kabupaten Sukabumi, Kota Sukabumi. Produksi pertanian di kabupaten, belinya di pasar Pelita, seperti itu. Oke. Ya. Oke. Oke. Terima kasih. Teman-teman, itu dia obrolan singkat kita dengan Pak Jaki. Kebetulan momennya memang momen hari jadi Kota Sukabumi. Mudah-mudahan komitmen beliau bisa terlaksana dan sesuai dengan target. Ya. Ada jargon khusus mungkin, Pak? Ada di sini di depan saya ada Gedung Joang 45 ya. Ya. Dan sini saya hampir tiap hari nih ada di sini tuh ya. Dari sejak 1979 ya sampai 85 saya ke Bandung. Setelah itu saya keliling-keliling dan sekarang balik lagi. Terima kasih Sukabumi yang saya cintai karena saya lahir di Sukabumi. Begitu lahir ke dunia, air minum yang pertama saya minum adalah minum tanah air Sukabumi, tepatnya di Cibadak. Nah, terima kasih. Terima kasih teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayo.